Foto-foto yang kalian lihat ini bukanlah Nagasaki dan Hiroshima. Kehancuran ini terjadi di Gaza, wilayah Palestina, setelah serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023. Israel membalas serangan tersebut dengan membabi buta. Dengan dalih menghancurkan Hamas, Israel berusaha untuk meratakan Gaza beserta isinya. Diperkirakan lebih dari 8.000 masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban, dan 3.000 diantaranya adalah anak-anak. Sekolah, masjid, rumah sakit, gereja, bahkan kamp pengungsian tidak luput menjadi sasaran peluru, mortir, rudal, dan misil tentara Israel. Dan kita semua tahu ini bukanlah perang, melainkan pembantaian. Dan menurut gua, sudah waktunya untuk dicukupkan. Nama saya Ferry Irwandi, saya tidak netral, dan saya bersama warga Palestina. Oke, langsung aja di konten kali ini. Setelah melakukan beberapa riset dan penelitian, akhirnya gue memutuskan untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan atau sesuatu yang mungkin belum dipahami kita semua soal konflik antara Israel dan Palestina. Soal sejarahnya mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut dan lebih lengkap dan lebih rinci di channel YouTube Malaka Project yang akan dibawakan oleh Aurelia Fizal. Nah, di konten gue kali ini kita fokus membahas hal-hal yang terjadi secara faktual. Dan gue rasa konten ini bisa memberikan perspektif tambahan ataupun menambah hasanah kita semua untuk memahami konflik antara Israel dan Palestina ini. Nah, kalau kita cari di Google Map, mungkin kita akan kesulitan menemukan mana yang namanya wilayah Palestina. Karena memang kecil sekali sekarang. Supaya teman-teman ketahui, apa yang disebut sebagai negara Palestina atau wilayah Palestina itu terdiri dari dua daerah atau dua wilayah. Satu tepi barat atau yang dikenal dengan West Bank, kedua jalur Gaza. Palestina ini ada dua faksi besar, yaitu Fatah dan Hamas. Fatah moderat, sedangkan Hamas konservatif. Fatah dan Hamas punya tujuan yang sama untuk membebaskan Palestina, tapi caranya berbeda. Kalau Fatah itu lebih mengedepankan diplomasi, sedangkan Hamas mereka tanpa kompromi. Fatah itu mengakui ada negara bernama Israel, sedangkan Hamas tidak mengakui ada negara yang namanya Israel. Nah, inilah salah satu dari sekian banyak perbedaan antara Fatah dan Hamas. Dan dua faksi besar ini pun berseteru gitu. Nah, setelah tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu di daerah Gaza dan berkuasa secara fakto untuk daerah tersebut. Jadi ya West Bank itu dikuasai sama otoritas Palestina, sedangkan Gaza itu penguasanya ya Hamas tadi. Presiden Abbas dari Palestina menginginkan kedua kelompok untuk berdamai dan bersatu, tapi sampai sejauh ini belum ada kesepakatan bersama. Dan serangan 7 Oktober 2023, Hamas menyatakan bahwa mereka lah yang bertanggung jawab. Long story short, seperti yang kita pahami, Hamas melakukan serangan kepada Israel jam 6 pagi di hari Sabat tanggal 7 Oktober 2023. Dan serangan itu dianggap melukai Israel dengan telak. Kita semua tahu itu. Dan ya banyak juga penduduk sipil yang jadi korban, dan itu sama sekali tidak dibenarkan. Ya namanya gue jelas, orang bersenjata, militer atau apapun, ketika dia pegang senjata dan dia melukai masyarakat yang tidak pegang senjata dan masyarakat yang sebenarnya tidak mau terjun langsung di konflik, maka itu adalah sebuah kesalahan. Dan serangan inilah yang menjadi pijakan Israel untuk melakukan tindakannya yang kita ketahui hari ini, yaitu meluluh lantakan Gaza, meratakan Gaza dengan tanah, termasuk penduduknya. Dan jangan menganggap serangan kepada Gaza itu cuma sebatas bom, senjata, ataupun peluru gitu. Israel juga menghentikan pasokan makanan, memutus listrik, internet, dan air, bahkan hal-hal kejam yang lain dengan dalil membela diri. Ya, bisa kita bilang Israel melakukan balasan berkali-kali lipat dari apa yang Hamas lakukan kepada Israel. Dari ringkasan kejadian ini ada satu hal yang mengundang pertanyaan yang sangat besar. Kenapa negara sekuat Israel yang kita tahu militernya salah satu terkuat, dan kita juga tahu Mossad adalah badan intelijen nomor 1 di dunia, bisa kecolongan serangan sebesar itu setelah sebelumnya belum pernah terjadi? Banyak yang berdalil, oh itu karena hari Sabat dan itu dilakukan subuh-subuh atau dilakukan pagi-pagi, jadi wajar aja Israel kecolongan. Men, hari Sabat itu nggak terjadi satu kali dalam 100 tahun, dan ya tiap hari kita ngalamin yang namanya jam 6 pagi. Itu sebuah alasan yang terlalu berongga untuk dipercaya sebagai kebenaran yang absolut ya. Karena kalaupun
Hamas mau melakukan serangan, ya mereka bisa melakukan serangan di hari Sabat yang lain atau jam 6 pagi yang lain. Yang lebih menimbulkan pertanyaan lagi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan Israel untuk merecovery serangan dari Hamas tadi. Ada satu liputan eksklusif dari Fox yang menyebut bahwa saat serangan terjadi, tentara yang berjaga sangat minim dan proses recovery-nya sangat lama. Bahkan, penduduk sama sekali tidak melihat tentara Israel berjaga. Belum lagi kita melihat konflik di internal Israel sendiri. Ada yang mengatakan keadaan politik Israel tidak stabil karena posisi Benjamin Netanyahu mulai ditekan dari dalam. Banyak konflik kepentingan terjadi, dan Hamas sendiri melalui juru bicaranya menjawab mengapa mereka menyerang Israel dengan jawaban sudah cukup. Ya, udah cukup. Kita udah cukup menderita, makanya kita serang Israel. Dan ini menimbulkan pertanyaan selanjutnya nih. Kita tahu Hamas bukan organisasi kemarin sore, bukan organisasi lugu, bukan organisasi bodoh. Dan ya, kayaknya semua orang juga tahu dengan kekuatan militer yang Israel miliki, dengan apa yang mereka punya, tentu serangan seperti itu tidak akan menumbangkan negara sebesar Israel. Tapi satu hal yang jelas adalah serangan 7 Oktober inilah yang dijadikan Israel sebagai legitimasi untuk memporak-porandakan Gaza dan Palestina. Tentu kalian bertanya, mengapa PBB tidak melakukan intervensi pada serangan udara di Gaza yang dilakukan oleh Israel? Karena kita tahu Israel bukan cuma melakukan penetrasi darat ya, mereka juga melakukan serangan lewat udara gitu, memborbardir Palestina, ngebom dari pesawat dan lain sebagainya. Kenapa PBB sulit melakukan intervensi pada serangan udara ini? Karena Israel berlindung dengan alasan membela diri. Ya, mereka bilang ya karena Hamas yang menyerang itu adalah bentuk upaya kami untuk proteksi diri. Makanya kami melakukan serangan udara, dan ini sulit untuk diintervensi. Yang bisa dilakukan oleh PBB cuma mengingatkan Israel untuk tidak melakukan serangan kepada masyarakat sipil. Dan ya seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali masyarakat sipil yang menjadi korban dengan sengaja. Salah satu video yang gue lihat adalah bagaimana satu mobil itu udah muter untuk berusaha menjauhi red zone, tapi ternyata tetap kena misilnya tank gitu. Dan beberapa bukti yang lain yang mana secara jelas, secara gamblang tentara Israel melakukan serangan kepada masyarakat yang tidak bersalah. Nah, tentu beberapa dari kita bertanya apakah konflik antara Israel dan Hamas yang terjadi di wilayah Gaza, Palestina ini akan memicu perang dunia ketiga, akan memicu keterlibatan pihak lain atau negara lain. Ini sulit terjadi. Kenapa demikian? Karena sekutu nomor satu Israel, yaitu Amerika Serikat, itu sudah menyatakan secara jelas dan mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak campur tangan. Ya, Amerika Serikat bilang kepada negara-negara lain yang memang peduli sama Palestina dan mau membantu Gaza gitu ya. Selain pernyataan jelas oleh Joe Biden, faktanya Amerika Serikat sudah mengirim 2 kapal induk perang di Laut Mediterania untuk memberikan peringatan yang keras kepada negara-negara lain yang ingin campur tangan dalam agresi militer ini. Dan salah satunya kepada Iran. Ya, jadi kalau kalian bertanya kenapa negara-negara Arab lain tidak membantu atau menolong atau mengirim pasukan ke Gaza, ya karena masalah ini tadi nih. Dan kita tahu keadaan Timur Tengah lagi nggak stabil. Arab Saudi lagi perang sama Yaman, belum lagi masalah di Lebanon, belum lagi masalah di Suriah dan tempat-tempat lain. Ini yang menyebabkan kemungkinan untuk negara lain melakukan intervensi atau membantu Palestina ketika digempur Israel itu semakin kecil. Nah, benarkah tujuan Israel murni untuk menghancurkan Hamas semata atau melenyapkan Hamas semata? Nah, ini juga yang jadi pertanyaan banyak orang. Israel beralasan serangan yang mereka lakukan, invasi yang mereka lakukan itu pure untuk menghancurkan Hamas. Tapi kita tahu masyarakat sipil yang menjadi korban, Gaza rata dengan tanah, dan ternyata serangan Israel itu tidak cuma dilakukan di daerah Gaza. Beberapa serangan dilakukan juga di daerah tepi barat atau West Bank, yang mana seperti yang kita ketahui Hamas tidak memiliki kekuasaan di sana. Ya, itu tempatnya otoritas Palestina. Ini yang menimbulkan pertanyaan lagi oleh masyarakat dunia, kenapa Israel melakukan itu? Kalau emang yang mereka mau serang dan incar itu cuma Hamas, kenapa West Bank harus mereka ikut serang? Dan di kamp-kamp pengungsian, di tempat ibadah, di sekolah, di gereja, masjid, serta tempat-tempat publik yang lain tidak luput menjadi sasaran tembak atau sasaran serang Israel. Nah, itu tadi sedikit gue jelaskan kepada teman-teman semua tentang konflik antara Israel Palestina ini. Semoga ini menjadi konten yang bermanfaat. Sekali lagi gue tegaskan, gue berada di sisi Palestina.
Karena menurut gue ya, konflik kepentingan, konflik bersenjata, perang, dan lain sebagainya tidak seharusnya ada di dunia ini. Karena ketika itu terjadi, yang paling dirugikan dan yang paling dikorbankan adalah masyarakat sipil itu sendiri. Karena kita nggak punya senjata, kita nggak punya power, kita nggak punya kekuasaan. Dan bahkan kita sendiri tidak menghendaki konflik dan perang. Tapi ya yang harus menanggung beban terberat adalah kita. Makanya gue berharap ini cepat selesai. Dunia internasional peduli dengan ini. Karena semakin kesini kita sudah bisa melihat dengan mata kepala yang jelas bahwa yang ingin dilakukan oleh Israel itu tidak hanya membersihkan Hamas, tapi mengarah kepada tindakan genocide. Dan ini jelas sebuah kejahatan yang besar. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.